Iya, luar negeri tuh lebih laku. Kadang teman-teman bilang kayak, ih dia buat apa sih ngevektorin kucing, ngevektor-vektor kayak gini. Kan mereka nggak tahu aja kan kalau gini juga ada duitnya. Iya betul. Diem aja sih, cukup diem aja. Terus pas mereka tahu ada hasilnya, aku ngumpulin segini loh kayak gitu. Ajarin dong. Nah, baru di situ. Iya, minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman milenial, apa kabar? Nah, hari ini kita akan podcast dengan seorang anak muda yang sangat inspiratif. Kisahnya mungkin bisa kita ikutin untuk menjadi acuan kita ke depannya. Nah, di depan dia sekarang ini sudah ada Fadil Noval. Ya, Halo Fadil. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Boleh dong diperkenalkan ke teman-teman semua. Halo semuanya. Nama aku Fadil Noval Zahran. Umur masih 17 tahun. Masih kelas 12 SMK. Oke, berarti masih kelas 12 SMK, umur 17 tahun. Fadil kita undang ke channel seputar bonus demografi karena latar belakangnya ternyata luar biasa keren banget nih. Fadil, sebelum aku mungkin yang kasih tahu ke teman-teman seperti apa dan kegiatan apa yang Fadil kerjain sekarang, mungkin Fadil bisa cerita sendiri ke teman-teman semua tentang kegiatan Fadil. Jadi aku ini seorang freelancer, ibaratnya bahasa kerennya pekerja kreatif lah ya. Kerjaannya tuh di rumah sehari-hari, cuman alhamdulillahnya bisa ngasilin juga gitu. Oke, jadi Fadil freelancer kerja di rumah tapi bisa menghasilkan gitu ya. Fadil mau dong ceritain apa pekerjaan yang Fadil sekarang lagi gelutin? Kalau aku sekarang lagi geluti yang namanya dari desain grafis itu vector art. Jadi apa sih vector art? Simpelnya itu kita kayak bikin foto orang, kita bikin kayak kartun. Gitu, nggak cuma orang doang sih, ada banyak, bisa tempat, bisa hewan, bisa mobil juga kayak gitu. Oke, jadi kenapa aku pengen kalian jelasin karena supaya kalian ngerti nih, oh ternyata anak 17 tahun kalau dia suka sama hal yang dia kerjain gitu ya, akan berhasil juga di umur yang sekarang gitu. Nah Fadil, aku memang belum ngerti banyak sih soal vector art gitu, cuman maksudnya yang namanya karikatur gitu ya, kita bisa bilang sebagai karikatur juga, itu sempat hits pas aku zaman SMP. Jadi emang beberapa tahun lalu itu banyak banget orang yang punya jasa itu, terus mereka jual dalam bentuk bingkai. Nah gimana dengan Fadil sendiri nih? Jadi aku awalnya emang dari hobi ya, ngelihat di grup Facebook awalnya, terus ngelihat kayak ada lowongan kerjaan gitu, terus yaudah aku nyoba apply kan, terima, dapat gaji. Itu awal-awal aku senang sih, dapat gaji pertama di usia aku yang emang alhamdulillah masih sekolah, jadi nggak terpacu sama uang jajan saku doang kan. Nah di situ aku nyoba lagi tuh, ngembangin, nyari-nyari lagi. Oh ternyata ada nih di salah satu website namanya Fiverr. Nah di situ aku nyoba lagi jualan. Akhirnya alhamdulillah sih sampai sekarang berlanjut gitu ya. Oke, misal kita putar ke belakang gitu ya, beberapa tahun awal Fadil mulai. Berarti kan awalnya Fadil mulai karena Fadil suka atau atas keadaan tertentu yang menjadi faktor utama gitu Fadil akhirnya? Emang karena lebih ke passion sih, lebih ke hobi. Jadi emang dari dulu juga, awalnya dulu aku suka nonton anime gitu kan. Terus wah bagus nih, terus nyoba deh bikin. Tapi emang karena awal-awalnya aku nggak ahli ngegambar, ya udah aku nyoba ke sarana lain yaitu vector art. Jadi kalau vector art itu lebih kayak kita nge-tracing atau kayak ngejiplak gitu. Jadi udah ada fotonya, udah ada foto, terus dijiplak langsung gitu ya. Bener. Berarti kan awalnya karena Fadil suka, Fadil mungkin udah bisa desain atau edit foto gitu ya dari awalnya. Nah tapi kan yang paling penting adalah konsisten kan, konsisten dan komitmen sama apa yang dikerjain. Itu gimana sih dia? Mungkin teman-teman yang lain butuh motivasi nih. Gitu. Kalau untuk konsisten itu sebenarnya gampang sih. Simpelnya itu kayak kita ngelihat karya orang luar atau ngelihat karya teman-teman lain. Kayak kita intinya cari apa ya sebutannya, kayak cari jaringan lagi ya. Kayak kita lihat, wah gila nih yang ini keren nih gitu kan, misalnya bisa nggak ya aku bisa kayak gitu
Nah di situ kayak mulai terpacu gitu untuk lebih produktif atau konsisten. Jadi simpelnya kalau aku ya, kalau aku ngeliat karya-karya orang lain sih, terus itu dijadiin acuan buat aku. Berarti lihat karya orang lain terus akhirnya jadi pemicu gitu ya, kalau jadi acuan Fadil buat bekerja lebih lagi gitu ya. Nah Fadil, ini kan kalau misalnya kita ngelihat zaman sekarang gitu ya, banyak anak muda yang mungkin belum tahu dia mau kemana, arahnya mau apa yang dia suka, jati dirinya belum dia temukan. Ada nggak sih dari Fadil kayak dulu aku tuh kayak gini nih gitu awalnya, hal yang unik atau menarik mungkin dari pengalaman Fadil? Kalau aku dari dulu emang kalau dari suka gambarnya iseng-iseng coret-coret mah dari SD kan. Dari SD? Ya dari SD tuh aku mulai nyoba, tapi cuma ya selewat-selewat gitu doang kan. Di SMP aku mulai ngedalamin nih skill aku nih, ternyata bakat juga. Pokoknya kalau emang selagi hal itu positif, ngelakuin aja. Jadi dilakukan terus-menerus gitu ya, berulang sampai akhirnya jadi kesukaan gitu ya. Dil, sekarang boleh dong cerita di website apa, di mana kamu berjualan dan gimana gitu sistemnya? Mungkin banyak teman-teman yang pengen tahu. Jadi sistemnya aku ini jualan sama kayak marketplace lain, ibaratnya kayak Shopee atau kayak yang lain-lain itu kayak, tapi di sini situs websitenya itu berupa jasa. Kebanyakan jasanya jasa. Jadi yang dijual tuh jasa desain. Iya. Jadi misalnya kita cantumin salah satu karya kita ke situs tersebut. Nah di situ kayak nanti kita bikin nih gignya atau ibaratnya kayak postingannya lah, biar orang-orang tuh ada yang mau mesen gitu. Nah udah gitu kita cantumin harganya juga, kita promote. Nah promotnya aku lebih kebanyakan di grup Facebook atau enggak di Instagram. Jadi kalau misalnya promosinya lewat sosial media, Instagram, Facebook, tapi untuk jualannya di website tertentu itu gitu ya. Jadi sehari atau 1 minggu gitu kamu bisa kayak ngedesain berapa pesanan orang gitu? Kalau dulu ya, dulu awal-awal pandemi itu kan lockdown ya. Nah di situ di akhir-akhir Natal kan karena banyak pesanan, mungkin karena banyak kado atau buat orang luar gitu, aku pernah 10 project atau sampai 11 sampai 12 project sehari. Itu gimana bisa? Kan bisa perlu butuh waktu atau kayak ngeditnya itu kan. Jadi kamu full 24 jam terus. 24 jam. Kadang suka dopingannya paling kopi hitam. Jadi ininya kopi hitam supaya terus melek gitu ya. 24 jam kamu kerjain sampai 12 project. Nah, satu projectnya itu bisa selesai dalam berapa waktu? Satu projectnya karena emang normalnya gitu. Normalnya ya. Rata-rata kalau aku alhamdulillah udah bisa cepat jadi 1 jam per project. Itu kalau sehari waktu itu 12 project berarti sekitar 12 jam dong nangkep layar terus. Nah di situ kalau emang sebenarnya gini, aku bisa ngerjain project 1 jam itu bukan karena aku ahli, tapi karena aku tuh ngabisin waktu dari SMP sampai ke sekarang buat ningkatin terus agar bisa secepat itu. Jadi jangan lihat dia udah bisa 1 jam gitu satu project, tapi dilihat juga prosesnya gitu ya, berapa tahun yang kamu gunain untuk belajar, untuk ningkatin skillnya itu yang harus dicatat. Jadi nggak ada yang instan gitu ya Dil ya. Dulu kan mungkin juga Fadil pas SMP gitu ya, beberapa tahun lalu ya bikin satu project bisa kayak 6 jam gitu, 5 jam. Tapi sekarang mungkin udah 1 jam udah selesai. Karena terus belajar itu yang paling penting. Terus sekarang aku mau kamu cerita soal ada gak pengalaman unik kayak kamu berarti jualnya dalam soft file aja gitu ya, nggak dijual di hard file, kamu cetak terus kirim itu enggak? Enggak, kalau itu paling kayak orderan dari lokal aja sih sebenarnya, orang-orang terdekat kayak tante lah atau om yang mau pesen dong ini terus tolong dicetak bingkai kan gitu aja. Awal mulai susah nggak sih Dil? Apanya? Untuk berjualan sampai akhirnya kamu bisa dapat banyak orderan gitu. Susah. Terus gimana caranya? Caranya ya emang aku hampir kayak tiap hari itu buat promosi aja. Terus kadang bikin vektor walaupun emang gak ada yang order gitu ya, pakai foto artis lah atau apalah gitu ya. Yang penting
konsisten aja dulu. Yang Iya. penting kayak nggak apa-apa lah nggak ada orderan tapi skill nggak hilang gitu. Ih, keren banget loh. Itu loh yang kadang-kadang apa namanya sama kayak kita misal nggak asal otak gitu ya dengan cara mungkin baca buku atau belajar kayak gitu-gitu, itu kan pasti ingatan juga lupa gitu. Iya benar. Tapi mempertahankan keahlian itu yang susah kadang. Terus dia pernah nggak kayak kamu ngerasa aduh gue nggak bisa nih di sini, kayak ini tuh capek banget dan nggak menghasilkan apapun, pasti kan punya masa kayak gitu, Iya. ada fasenya kan? Ada. Itu gimana tuh coba ceritain? Kalau kayak gitu sebenarnya masa-masa kayak gitu sebenarnya lebih kayak ke itu ya jenuh ibaratnya. Jenuh kayak nggak ngasilin sama sekali, kayak aduh masa gini-gini aja sih. Kadang mikir juga kayak aduh gua kayaknya nggak beneran nggak ada duitnya deh di sini deh. Jadi ya pernah sih di masa-masa itu kan, masa-masa pas kayak gitu tuh aku lebih nyoba buat ke sarana lainnya, jadi kayak nyari hobi baru lagi Oke. gitu. Apa yang akhirnya kamu coba untuk jadi peralihan kamu itu? Nah peralihannya itu emang agak unik ya, Iya. beda. Ada kayak salah satu quotes gitu atau apalah aku lupa, itu kayak cari hobi yang bisa menghasilkan, cari hobi yang bisa bikin kamu sehat. Oke. Hobi yang bikin aku sehat. Aku nyari hobi itu. Jadi aku hobinya waktu pas lagi jenuh-jenuhnya, lagi pas bosan-bosannya, aku angkat beban latihan olahraga. Oke, jadi kamu ilangin dulu jenuhnya Iya. gitu dari kamu bikin vektor artnya, terus habis udah ke refresh lagi, terus balik lagi. Iya. Itu pasti semangatnya baru lagi gitu Iya, ya. malah jadi lebih kayak beriringan gitu loh. Jadi ada banyak aktivitas yang bisa dilakuin. Oke, wow luar biasa. Fadil sekarang oke pengen lihat dong hasilnya nih yang Fadil buat itu seperti apa. Oke, sambil Fadil mungkin boleh buka-buka atau cari-cari hasil yang Fadil buat. Pengen tahu nih mungkin teman-teman juga penasaran kayak emang iya menghasilkan gitu, emang iya bisa menghasilkan banyak atau gimana? Mungkin Fadil bisa cerita kayak pendapatan Fadil mungkin 1 bulannya atau per projectnya, nggak apa-apa ya kita buka-bukaan di sini. Itu pasti kan jadi motivasi juga semua orang. Kalau per projectnya deh ambil rata-rata per projectnya, taruh aja $5. $5, oke sekitar 60-70 ribu ya. Kalau misalkan 1 hari tadi aja 12 project, berarti kan dikali 12 udah hampir. Oke, berarti Fadil bisa 1 projectnya itu bisa $6 gitu ya, Iya. 5-6 $. Berarti sebulan nih sekarang beberapa bulan terakhir itu bisa menghasilkan berapa project? Ambilnya jangan bulan ini aja deh. Iya boleh, atau selama Fadil ikut di website tersebut itu berapa? Kalau di website itu beda-beda ya. Cuman kayak aku juga kerja juga sih sama orang gitu kan. Oke. Itu juga sistemnya sama, cuma aku terpaku sama deadline dari si orang ini yang ngasih project. Aku dulu tahun 2020 itu dapat 2 digit lah. Lumayan. Selama 2020 itu gitu ya, selama dan itu kan awal. Enggak selama 2020 sih. Oke, berarti 4 bulan. 4 bulan udah dapat 2 digit dengan freelance gitu ya. Kamu di rumah kerjanya kan, Iya, di rumah. depan si tab aja ini gitu loh, nggak yang berangkat ke kantor kemana gitu dengan umur yang sekarang Fadil 17 tahun, 16 tahun mungkin pada saat itu. Wow luar biasa. Oke, sekarang mau lihat nih hasilnya kayak apa sih si vector artnya ini. Kalau aku ini kan mendalami 3 ya, dari vektor juga kan ada banyak lagi. Aku pertama ini nih, di sini ada vektor. Iya, ada Tom Holland ya. Tom Holland ya. Di sini Oh Farkat my aku. God. Ini aku bikin vektor dari Tom Holland. Terus di sini ada banyak sih. Nah Oh, ini wow. pesanan orang nih yang kayak gini-gini nih. Oke. Oh. Ini Menteri Amerika kalau nggak salah deh, lupa. Pokoknya orang memesan buat ngevektorin menteri ini. Menteri ini gitu ya. Terus ada juga ini, nah ini yang aku kerja dari orang. Ya. Kerja dari orang nih, aku hewan nih, bikin hewan kayak gini. Ini laku di Ini luar kau negeri. ini kamu bikin. Jadi dia Iya. bukan foto asli No, hewannya. ini foto asli hewannya. Dan ibaratnya kan kayak yang aku bilang, ini tuh pakai teknik tracing gitu loh. Jadi di Oke. sini ada foto hewan aslinya.
Terus tapi di sini kita dulu kita bikin dulu. Oh. Lantai dua. Bagus banget itu. Dan satu lagi apa tadi aku lihat? Oh, di sini ada lagi. Aku lagi nyoba buat ngembangin skill baru lagi sih dari vektor ini. Jadi aku bikin kayak mobil, vektor mobil kayak wow. gini. Apa bedanya dengan karikatur yang aku tahu tuh dia ada banyak warna itu loh. Oh, WPAP. Apa itu namanya? WPAP itu, Oke. WPAP itu beda pop art gitu kalau nggak salah. Lebih ke pop art gitu ya. Itu tekniknya juga beda. Mm-mm. Tapi formatnya sama, formatnya vektor, tapi nama seninya bukan vektor. Oke. Lebih ke WPAP namanya. WPIP, oke. Ada nggak kesulitan yang kamu rasain selama berjalannya apa proses kamu belajar gitu vektor ini? Kalau untuk kesulitan sih lebih kayak itu sih apa? Koneksi internet kayak jangkauan. Aku kalau belajar ya dari internet, sekalinya mungkin kayak nggak ada kuota ya ke rumah om buat Oke. download video YouTube, Betul. tutorial kayak gitu aja. Jadi sekarang jadi selama ini Fadil belajar itu based on YouTube aja gitu, Ya, lihat yes, orang di YouTube. ya, buat dari internet lah. Nggak ada guru yang ajarin secara langsung. Nggak ada. Dan acuannya dengan lihat karya orang, mereka Iya. bisa bagus, akhirnya kamu terpacu gitu ya untuk bikin yang bagus juga. Luar biasa. Oke, Fadil sekarang tadi udah lihat hasil-hasil karya hasil karya yang Fadil buat. Berarti ada banyak tipe gitu ya dari vektornya sendiri. Itu kalau misalkan ngomongin yang paling laku yang mana gitu ya, yang dipesan orang, itu yang mana tuh dia? Yang paling laku ya yang pet, yang binatang. Yang pet gitu itu di luar negeri? Ya luar negeri itu lebih laku. Kadang teman-teman bilang kayak, ih dia buat apa sih ngevektorin kucing, ngevektor kayak gini? Iya. Kan mereka nggak tahu aja kan kalau gini juga ada duitnya. Iya gitu. betul. Oke. Diem aja sih, cukup diem aja. Terus pas mereka tahu ada hasilnya, aku ngumpulin segini loh kayak gitu. Ajarin dong, baru di situ. Baru di situ. Iya minta. Oke, mungkin ya masih banyak orang Iya, yang acuannya iya. juga dengan materi, dengan hasilnya gitu ya dari apa yang dikerjain. Ini nggak apa-apa juga gitu Iya. istilahnya. Sambil pastinya kan di pandemi kegiatan juga berkurang, jadi bisa jadi hal yang terus ditekuni gitu ya selama pandemi ini, selama 2 tahun ini. Oke, Dil, ada nggak sih kamu pesan untuk teman-teman semua mungkin yang di umur kamu sekarang tapi mungkin masih belum tahu nih gitu atau belum yakin istilahnya sama apa yang mereka kerjain? Kalau pesan aku sih pertama ya kurang-kurangin aja dulu nongkrong ya. Karena nongkrong juga kan butuh uang kan. Daripada uangnya dipakai buat nongkrong, mending dipakai buat kamu tabung, terus kamu pakai buat investasi diri sendiri. Kamu belajar hobi-hobi yang emang kamu tekuni, kamu belajar, kamu coba sewa e-course lah atau kayak ikut webinar bisa supaya emang berguna juga. Oke, jadi itu saran Fadil, ikut course atau ikut apa pelatihan atau les apapun itu gitu ya untuk menambah skill dari apa yang kamu suka gitu ya. Oke, Fadil, terima kasih banyak. Ada lagi nggak yang mau disampaikan sama teman-teman semua gitu istilahnya? Fadil di mana? Nama websitenya atau nama tempat jualan Fadil apa? Boleh dikasih tahu? Kalau buat kalian yang mau ngelihat portofolio atau kayak karya-karya bisa ke Instagram aja. Ada nama Instagramnya fans_fact. Oke, itu di @fans_fact. Iya. Oke, kalau gitu Fadil terima kasih banyak atas waktunya. Jangan kapok main ke channel ini. Nanti kita mungkin upgrade lagi, semoga terus bisa kontakkan gitu ya. Nanti setahun atau 2 tahun ke depan kamu semoga aku doain gitu jadi orang yang sukses dan teman-teman semua juga dapat nilainya gitu ya, dapat positifnya dari podcast kita sekarang. Kalau gitu Fadil terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Teman-teman juga terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Juga ikutin terus channel seputar bonus demografi karena kita akan kasih kalian tayangan yang oke banget. Kalau gitu sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.